Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya untuk membagikan kesaksian kehidupan saya terhadap kita sekalian. Ya, saudara-saudara yang kekasih, atas pertolongan Tuhan, atas anugerah dan cinta kasih Tuhan, Ia boleh membimbing saya. Latar belakang kehidupan keluarga saya ini sangat menderita, saudara-saudara. Saya difitnah, saya mengalami pelecehan, dan banyak perjalanan kehidupan saya yang begitu sangat menderita. Tetapi Bapak itu selalu dan senantiasa menghibur saya. Ketika saya dari kecil, saya itu suka sekali ke hutan. Saya sering sekali ke hutan, saudara-saudara. Seperti saya merasa bahwa rumah saya itu ada di hutan. Jadi apapun ketika orang tua saya itu sering menyuruh saya tidur, saya sering sekali untuk ke hutan, dan tempat saya sangat gemari itu alam. Saya senang sekali ke hutan, saudara-saudara. Dan di sana saya sering merasa dan melihat itu ada kakek-kakek, ada banyak, ada teman-teman, ada orang-orang yang menemani saya, seperti ada orang-orang tua, ada kakek-kakek di situ. Jadi saya tidak pernah merasa sendiri ketika saya itu ada di hutan, saudara-saudara. Dan perjalanan kehidupan saya sangat menderita, saudara-saudara. Dan bahkan saya ini ingin bunuh diri. Saya itu pernah mengalami kematian. Pada masa kecil itu saya sakit dan saya pernah mengalami kematian, saudara-saudara. Tetapi atas kasih dan cinta Tuhan, saya itu hidup sampai saat ini. Dan saudara-saudara, saya itu sering melihat roh saya itu keluar dan ada di atas, seperti di atas pulau. Di awan-awan itu roh saya itu sering dibawa Tuhan, dan saya sering melihat itu saya dengan para malaikat yang lain berperang, atau saya juga sering melihat roh saya itu dibawa, dan saya lihat itu bahwa saya ada di atasnya Papua. Di situ, saudara-saudara. Dan ketika pada saat penyembahan atau doa itu saya sering melihat saya itu memakai gaun pengantin yang sangat cantik, dan saya itu melihat kadang saya itu ada di tahta Bapa dan sedang menari-nari. Dan saya ini manusia berdosa, buta tuli dan telanjang, namun atas karunia dan anugerahnya Ia selalu dan senantiasa menguatkan saya. Masa kecil saya tidak beruntung seperti saudara-saudara yang lain, namun saya percaya bahwa itu adalah proses Tuhan. Dan saat ini saya mengerti dan memahami bahwa Tuhan membentuk saya bukan untuk menjadi anak-anak yang cengeng. Tuhan membentuk saya bukan untuk menjadi pribadi yang lemah. Ketika saya pernah dikata-katain saudara-saudara saya bahwa ada salah dan dosa yang saya lakukan sehingga kenapa saya tidak berhasil. Dan saya pernah juga dituduh dan difitnah saya memakai kuasa-kuasa kegelapan, sehingga ada beberapa orang membawa pendeta dengan toha hitam dan bahkan berdoa untuk meminta roh-roh yang ada di dalam saya itu lepas, saudara-saudara, atau ilmu-ilmu hitam yang saya pakai. Saya difitnahkan luar biasa, namun saya atas pertolongan Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Saya berdoa terus kepada mereka. Dan Bapak Ibu, saya selalu difitnahkan dan dikata-katain dunia. Ada banyak hal yang hanya Bapak saja yang tahu dengan saya. Dan ketika saya mulai di bawah Tuhan, ketika saya itu melihat pada saat saya itu kelas 3 SMA, kelas 2 SMA, itu tetangga saya itu anaknya itu sakit dan sudah dibawa pulang. Kata dokter itu dia tidak ada apa-apa, tetapi dia badannya itu panas tinggi sekali, dan dokter itu sudah suruh orang tuanya bawa ke rumah pulang. Tetapi itu dia di dalam itu sementara sakit, dan saya ini tidak tidur. Saya sementara ada di dalam rumah, sementara berbaring sambil menghadap ke tembok, tiba-tiba roh saya itu keluar, dan saya melihat itu anak itu rohnya itu sedang anak itu bermain di halamannya, sementara anak ini sedang demam dan panas tinggi. Sudah tidak ada harapan di dalam, saudara-saudara. Dan saya melihat ada sosok bule iblis, saudara-saudara, dengan kuda putih dari arah rumah kita itu kan kuburan. Dia turun lari dengan kuda dan dia mengangkat anak itu untuk taruh di kudanya, dan dia balik, dan saya melihat wajah sebelahnya ini
gosong semua. Dan pada itu adalah iblis, saudara-saudara, setan itu. Dan saya merampas anak itu. Saya segera bergegas dan saya merampas anak itu. Merampas, dan dia mau menyerang saya. Pas saya selesai merampas anak itu, dia mau menyerang saya. Tiba-tiba sosok Tuhan Yesus itu hadir, saudara-saudara. Sosok yang penuh dengan kemuliaan. Dan di sekitarnya itu dilengkapi dengan sinar kemuliaan. Dan saya sempat melihat, tapi saya tidak bisa tembus sampai wajahnya itu. Tidak bisa dibayangkan karena saking terheran-herannya saya, saudara-saudara. Sosok yang penuh dengan kewibawaan, sosok yang penuh dengan kemuliaan. Itu menghardik iblis itu. Dan iblis itu hilang lenyap, saudara-saudara. Dan akhirnya anak itu sembuh. Dan di situ banyak hal, saudara-saudara. Kemudian saya dibawa Tuhan untuk mengusir iblis, anak-anak Tuhan yang kerasukan setan dengan doa Bapa kami. Tetapi saya tidak tahu, saudara-saudara. Saya belum tahu jati diri saya sebenarnya. Dan ketika saya disulimi, saya difitnah dengan banyak fitnahan kejam dari dunia ini. Saya tidak pernah curhat ke siapa-siapa. Saya hanya datang kepada Tuhan, menangis di kakinya. Dan saya hanya menjadikan Tuhan itu tempat curhat saya, saudara-saudara. Dan saya ini sering diperlakukan tidak adil. Di mana saja saya berada, bahkan saya dari sekolah, bahkan saya sampai sampai kuliah, saya itu sering dianggap sebelah mata oleh teman-teman saya. Mereka sering menjuluki saya dari keluarga saya ini sedikit gila, aneh-aneh, dan lain-lain. Dan saya tidak tahu bahwa seperti itu. Jadi, saya mau katakan kepada kita, anak-anak Tuhan di luar sana, ketika engkau ditolak dunia, engkau punya masalah, engkau dikhianati, engkau difitnah, engkau dibuat apapun, tetaplah bersukacita, bersyukur, dan jangan pernah lari dari persoalan. Jangan pernah engkau menganggap itu adalah suatu kutukan atau suatu beban, tetapi Tuhan sedang memproses kita, anak-anaknya. Mari dengan penuh kerendahan hati dalam setiap prosesnya Tuhan. Anak-anak yang mau dipakai Tuhan, ia harus benar-benar taat dan patuh pada setiap peraturan dan prosesnya Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita ini bukan berasal dari dunia ini. Ketika engkau mengalami problema hidup dan engkau membandingkan dirimu dengan orang lain, di situ engkau tidak akan menemukan apa-apa. Tetapi ketika engkau mengalami masalah berturut-turut, hidupmu disolimi, hidupmu dikhianati, hidupmu dibuat amburadul oleh dunia ini, datang duduk di kakinya, menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ia akan menganugerahkan sukacita yang luar biasa. Ia akan memberikan engkau kebahagiaan yang luar biasa. Sebab kita bukan dari dunia ini, sehingga kata Tuhan Yesus, karena kita bukan berasal dari dunia ini sehingga dunia membenci kita. Tetapi kewargaan negara kita, kewargaan kita adalah dari surga. Karena itu saudara-saudara, mari bersukacitalah dalam segala hal. Apapun kuku yang dipasang, setiap orang berbeda-beda. Tetapi Tuhan sedang memproses kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang tidak cengeng, menjadi pribadi yang tangguh. Anak-anak yang dewasa dalam rohani, anak-anak yang makan makanan keras, bukan anak-anak yang susu dan bubur. Anak-anak yang makan makanan seperti susu dan bubur ialah anak-anak Tuhan yang masih bayi-bayi rohani, yang masih tersinggung, yang masih hidup dalam hawa nafsu dunia ini, yang masih hidup dalam berbagai-bagai keinginan-keinginan duniawi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan kesaksian singkat saya, jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Biarlah
hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.